Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat tarawih dimulai, akan kami sampaikan beberapa pengumuman dari Panitia Amalia Ramadan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilakan untuk mengisi soft depan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa handphone, dimohon untuk dinonaktifkan. Kepada jamaah yang mengajak anaknya, dimohon membimbing putra-putrinya demi kehusuan ibadah sholat tarawih. Untuk formasi sholat tarawih 4-4-3, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, dimohon untuk mengedarkannya. Takmir masjid juga memfasilitasi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non tunai bisa melalui pindai kode kris pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Alhamdulillah pada tarawih kemarin terkumpul total infak sebesar Rp164.300. Semoga amal jamaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua, informasi kegiatan panitia amaliyah Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Kajian sebelum buka puasa bersama selama Ramadan, roadshow imam muda dari Darul Quran, spesial salat dan kultum tarawih bersama Syekh Sadi Al-Syekh dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022. Tahsin Al-Quran setelah ba'da salat tarawih, kajian ahad pagi setiap ahad ba'da salat subuh, donor darah insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis 7 April 2022. Kajian Muda Islam pada hari Sabtu 9 April 2022 dengan pembicara Ustadz Dimas Anafadli, dan Sabtu 23 April 2022 dengan pembicara Ustadz Anif Syirsyaiba El Sirozi dimulai pukul 9 sampai dengan selesai. Buka puasa on the road pada hari Ahad 24 April 2022 wilayah Tembalang dan Banyumanik. Itikaf dan sahur pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Penerimaan zakat, fitrah dan zakat mal. Salat Idul Fitri 1443 Hijriah insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Mei 2022 dengan khotib salat Idul Fitri oleh Bapak Dr. Haji Karnadi Hasan MPD. Demikian pemberitahuan dari Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Pangeran Diponegoro. Kemudian selaku khotib pada tarawih kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Muzakar MPI dan imam oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Kepada Ustadz Hamzah Muzakar MPI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan telah banyak saudara-saudara kita yang wafat dengan sebab pandemi atau yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai di bulan ini. Yang kedua, rasa syukur kepada Allah juga karena Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu mungkin kita agak kesulitan menyelenggarakan sholat berjamaah seperti ini. Di tahun ini 1443 Hijriah, Allah berikan kemudahan
untuk bisa kembali melaksanakan ibadah saum, sholat kembali rapat, jamaah-jamaah sudah diperbolehkan kembali, maka ini merupakan nikmat besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita syukuri. Tahun depan kita nggak tahu apakah masih bisa seperti ini atau ada kejadian yang lain. Kalau sekarang ramai perang Rusia Ukraina, kita nggak tahu apa yang terjadi yang ke depan. Maka di tahun ini, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada yang lalu. Tentunya dengan banyak berbuat kebaikan. Apalagi kita paham sebagaimana hadis Nabi SAW. Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa hulikat abwabun nar, wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan telah datang, dibuka pintu surga. Pintu surga ada 8 pintu, semua dibuka. Pintunya orang berpuasa, pintunya orang berjihad, pintunya al-qadhibin al-ghaidha, pintunya orang sedekah, pintunya orang yang berbakti kepada kedua orang tua, pintunya orang yang ahlus salat. Dibuka sehingga di bulan Ramadan kita bisa dan mudah beramal demikian. Tidak hanya itu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata wa hulikat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi hari-hari ini neraka yang punya pintu ditutup semua. Bahkan tidak hanya itu, wasuffidatis syayatin, dibelenggu setan-setan yang menggoda. Maka Allah memberikan kemudahan yang sangat bagi kita jamaah yang dirahmati Allah untuk beramal kebaikan dan untuk menghindar dari kemaksiatan. Dibuka pintu surga menjadikan kita mudah berbuat kebaikan. Sebaliknya, ditutupnya pintu neraka, apalagi dibelenggunya syaitan, kata Fudail bin Iyad, menjadikan kita jauh dari maksiat. Maka mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebanyak-banyaknya amal saleh. Kalau tahun lalu tidak bisa menghatamkan Quran, tahun ini menghatamkan Quran. Bulan ini. Kalau di tahun yang lalu hanya 3 kali, tahun ini 4 kali. Kalau tahun kemarin baru 5 kali, tahun ini 6 kali. Kalau kemarin belum sampai 10 kali hatam, maka tahun ini bisa dihatamkan 10 kali, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dengan kemudahan yang ada ini, itulah makanya Rasulullah pernah mengaminkan 3 doa malaikat. Malaikat Jibril suatu ketika berdoa kepada Allah dan meminta Nabi mengaminkan. Di antara yang diaminkan Nabi SAW, celaka orang datang bulan Ramadan dengan kemudahan yang ada untuk bisa berbuat baik, tapi keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah mengucapkan amin, malaikat yang mendoakan. Padahal man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran, dan ini perkara yang mudah. Anak usia 7 tahun tuh banyak yang sudah bisa puasa. Ya, anak 8 tahun apalagi sampai 12 tahun. Maka tentu lebih mudah lagi kalau kita sudah dewasa berpuasa. Tinggal menahan diri dari fajar sidik sampai terbenam matahari. Kalau kita laksanakannya karena ikhlas, mengharap ganjaran insyaallah, ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu min dambihi. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pandemi mudah-mudahan segera berganti menjadi endemi, sehingga tidak lagi membuat kita seperti kemarin bolak-balik mengalami berbagai macam pasang surutnya kesehatan. Maka kita gunakan tahun 1443 Hijriah ini
menjadi sarana yang boleh jadi yang harus kita ingat. Ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka semangatlah dalam beramal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صفوفكم terus mendapatkan soal. Allahu Akbar.